Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru serta semuanya yang menyaksikan acara ini. Apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Misha dari 5B. Saya akan memandu acara pada pagi ini. Pagi ini kita akan ngopi. Tapi bukan minum kopi ya. Ngopi di sini maksudnya ngobrol perkara ilmu. Setelah kemarin kita menyaksikan ngopi dengan Pak Nalendra. Nah, hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang jaraknya paling jauh asalnya, yaitu dari TK Yasporbi 1. Salah. Itu mah paling dekat ya, teman-teman. Beliau adalah Miss Uswa. Assalamualaikum, selamat pagi Miss Uswa. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Misya. Alhamdulillah kabar Miss Uswa baik dan sehat. Nah, Misya sendiri bagaimana? Alhamdulillah Miss, Misha juga baik. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di Zoom? Semoga teman-teman yang ada di Zoom juga sehat dan tetap semangat. Oh iya Miss, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol perkara ilmu ya, Miss, yang disingkat ngopi. Miss, sekarang kita kan sedang menjalankan puasa Ramadan. Sebenarnya apa sih hikmah dari kita berpuasa selama 1 bulan ini? Wah, hikmah dari berpuasa Ramadan itu sangat banyak Misya. Selain dapat melatih kepekaan sosial dan kepekaan sosial kita terhadap lingkungan, latihan mengendalikan diri, melatih kesabaran, lebih banyak berbagi di bulan suci. Puasa juga baik untuk kesehatan. Selain itu, hikmah dari berpuasa adalah melatih kejujuran. Wah, banyak sekali hikmah puasa Ramadan ya Miss Uswa. Tapi Misha mau tahu mengenai hikmah puasa yang ada kaitannya dengan sifat jujur. Maksudnya bagaimana sih Miss? Maksudnya, sifat jujur atau sidik artinya sifat atau perilaku positif dengan berkata yang sebenarnya, tidak curang, dan sesuai perkataan dengan perbuatan. Oh iya Misya, tahu tidak jujur itu termasuk perintah Allah loh, yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 70, yang berbunyi, Miss Uswa bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Miss Uswa tadi bilang salah satu hikmah puasa kan jujur. Nah, apa sih hubungannya puasa dengan jujur? Wah, pertanyaan yang bagus Misya. Benar sekali. Salah satu hikmah puasa Ramadan adalah kita ditarbiyah atau dididik Allah untuk menjadi insan yang jujur. Sedangkan kaitan dengan puasa, perlu kita ketahui juga nih Misya, puasa adalah ibadah yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Yaitu ibadah sirriyah atau ibadah yang tersembunyi. Ibadah sirriyah atau tersembunyi maksudnya bagaimana Miss? Maksudnya ibadah sirriyah atau ibadah yang tersembunyi itu ibadah yang tidak bisa dilihat secara langsung apakah seseorang itu sedang berpuasa atau tidak. Karena ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah yang bisa dilihat. Contohnya kita sedang sholat, zikir, membaca Al-Quran, zakat atau ibadah haji, semua itu bisa dilihat sama orang lain. Sementara puasa tidak. Oh, jadi karena puasa itu tidak bisa dilihat orang lain, jadi seseorang bisa saja berbohong kalau dia puasa atau tidak. Begitu ya, Miss? Betul, Missnya benar sekali. Boleh jadi seseorang di siang hari berpura-pura lemes,
seperti orang lapar, bibirnya kering, dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya dia tidak berpuasa. Nah, disinilah benang merah yang mengaitkan antara ibadah puasa dengan tarbiyah kejujuran. Ketika seseorang minum atau makan di siang hari di bulan Ramadan secara diam-diam, tapi ketika ditanya, kamu puasa tidak? Dia jawab berpuasa, padahal sebenarnya tidak. Artinya dia belum bisa jujur. Padahal ya Miss ya, walaupun dia puasa atau tidak, Allah Maha mengetahui loh dia sedang puasa atau tidak. Nah, untuk itu di kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama melatih diri kita untuk selalu bersikap jujur. Jadi akan menjadi kebiasaan kita walaupun di luar bulan Ramadan. Oh iya Miss Uswah, apa sih keuntungannya kalau kita berbuat jujur? Kalau kita berbuat jujur itu keuntungannya banyak Miss ya. Di antaranya Miss Uswa sebutkan ya, pertama jujur itu dapat menghantarkan kita ke surga. Yang kedua dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga dapat dipercaya oleh orang lain. Yang keempat hidupnya tenang karena dia tidak berbohong. Yang kelima terhindar dari sifat orang-orang munafik dan mendapat tempat yang mulia di dunia dan akhirat. Sebenarnya masih banyak lagi keuntungan kalau kita memiliki sifat jujur. Wah, banyak sekali ya keuntungan orang yang memiliki sifat jujur. Misha jadi penasaran, perilaku jujur itu hanya berlaku untuk orang dewasa saja apa tidak? Sifat jujur atau perilaku jujur tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tapi semua orang harus jujur Miss ya, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Akan tetapi biasanya anak-anak belajar jujur dengan meneladani orang-orang dewasa di sekitarnya, seperti orang tua, guru, dan masyarakat atau lingkungan. Sehingga sifat jujur itu bisa menjadi kebiasaan atau kebudayaan dan kebiasaan untuk selalu bersikap jujur dimanapun dia berada. Berarti perilaku jujur juga harus dilakukan dari kecil ya? Betul Misha, dari kecil kita harus sudah menerapkan kepada diri kita untuk selalu bersikap jujur. Contohnya seperti apa ya Miss? Contoh sikap jujur itu banyak sekali Misha, tetapi Miss akan ambil contoh ketika kondisi kita sedang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kita kan sudah hampir 2 tahun atau sudah 2 tahun lebih ya kita melakukan PJJ, di mana anak-anak belajar melalui Zoom atau online, yang mana gurunya atau Miss atau Misternya tidak melihat anaknya secara langsung. Nah, ketika pembelajaran berlangsung atau ketika ujian, disitulah kita diuji Miss ya sebenarnya, kita jujur atau tidak gitu. Kalau yang tidak jujur, dia bisa saja searching jawaban soalnya di Google atau membuat contekan sebelumnya. Nah, itu tandanya belum bisa bersikap jujur. Nah, kalau Misha sendiri gimana ketika ujian online? Misha biasanya jujur-jujur aja sih Miss. Namun kadang-kadang Misha suka bandel nih, mau buka-buka PPT atau ngeliat catatan. Tapi Misha selalu berusaha untuk menahan diri agar tidak melakukan hal-hal seperti itu dan melakukan ulangan dengan jujur lagi. Oh, berarti Misha sudah hebat, sudah bagus. Jadi memang ketika godaan itu datang, ketika kita ingin melakukan sifat ketidakjujuran atau bohong, kita harus melawan gitu. Artinya Misha sudah hebat, sudah berusaha untuk bersikap jujur. Oh iya, betul juga ya Miss. Miss, apa sih konsekuensinya bagi orang yang tidak jujur? Wah, kalau orang yang tidak jujur atau suka berbohong itu banyak sekali ruginya Misha. Beberapa di antaranya adalah hati menjadi galau, tidak tenang karena dia suka berbohong. Lalu tidak bisa dipercaya oleh orang lain dan masyarakat sekitarnya. Dijauhi sama teman dan masyarakat karena apa? Tidak ada orang yang mau bergaul atau berteman dengan orang yang tidak jujur. Lalu yang keempat, tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Nah,
Yang paling rugi lagi, Misha, kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan tidak jujur. Oh gitu ya Miss. Jadi kalau kita berbuat jujur sangat banyak keuntungannya. Begitu juga kalau kita tidak jujur ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Iya, benar sekali Misha. Untuk itu Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk selalu bersikap jujur melalui ibadah puasa Ramadan. Bahkan Rasulullah memberikan teladan kepada kita umatnya untuk selalu berkata dan berperilaku jujur. Nah, Misha dan teman-teman di Zoom pernah dengar nggak cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan seorang nenek? Misha belum pernah dengar Miss. Memang seperti apa ceritanya? Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar masuk surga." Kata nenek-nenek tersebut. Apa jawaban Rasulullah? Walaupun sambil bercanda, tapi Rasulullah berkata jujur, "Wahai Ummu Fulan, surga itu tidak mungkin dimasuki oleh nenek tua seperti dirimu." Mendengar jawaban Rasulullah, si nenek sedih, Misha. Dia nangis karena dia merasa tidak akan mungkin masuk ke surga. Melihat nenek itu nangis, lalu Nabi Muhammad menyuruh kepada sahabatnya untuk menyampaikan, "Kabarilah dia bahwa surga tidaklah mungkin dimasuki olehnya, sedangkan dia dalam keadaan tua." Karena Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 35 sampai dengan 37 yang artinya, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya." Maksudnya, jadi ketika kita masuk surga, Misha, walaupun kita sudah keriput, sudah nenek-nenek, tapi ketika masuk surga dimudahkan kembali sama Allah. Dibuat wajahnya seperti gadis, dibuat wajahnya muda kembali, seperti itu. Jadi ketika mendengar kabar itu, nenek-nenek itu berhenti nangisnya. Dia gembira. Oh, ternyata yang akan masuk surga itu akan wajahnya akan dimudahkan kembali, usianya akan muda kembali. Walaupun sambil bercanda, tapi Rasulullah tetap jujur walaupun dia sedang bercanda. Wah, Rasulullah bercanda tapi tetap jujur ya Miss. Betul sekali Misha. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang jujur di mata Allah dimanapun kita berada. Amin ya Allah. Oke baik. Terima kasih banyak Miss atas ilmunya pagi ini. Semoga yang disampaikan Miss Uswah tadi bisa kita amalkan dan kita semua menjadi manusia yang jujur dan mendapat ridho Allah. Amin. Teman-teman semua, Bapak, Ibu, guru dan yang menyaksikan acara ini. Sekian acara ngopi pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih juga Miss Uswah yang sudah menemani Misha pagi ini. Sama-sama Misha. Misha tutup acara ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.